narasumber pada sore hari ini. Beliau adalah advokat, konsultan hukum, sekaligus pengurus PPAD Pradi Jakarta Barat. PPAD itu adalah perlindungan perempuan, anak, dan disabilitas. Sehingga membawa nilai-nilai manfaat bagi kita dan semua yang mengikuti acara ini. Allahumma nas'aluka husnal khatimah was-sa'adah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al qalbi wa qulubana wasi'an rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna qulta fi kitabil aziz fi kitabil karim. Inna 'alaina jama'al qur'ana summa inna 'alaina bayana wa tabhiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Perkenalkan, saya Evi Katarina, bisa dipanggil Evi aja ya, selaku ketua panitia pelaksana di acara ini, khususnya dalam memahami sistem peradilan pidana anak, kendala, dan penanganannya. Acara ini akan berlangsung sampai dengan jam 17 nanti, di mana nanti akan ada pemaparan dari pokok-pokok materi oleh keempat narasumber, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab terkait hal-hal yang sudah disampaikan di flyer depan. Lalu proses persiapan ini memang singkat ya Bapak Ibu, mohon maaf mungkin ada kekurangan dari kami. Yang jujur cuma 7 hari ya Bang ya, nggak sampai 7 hari. Baik, tapi apapun itu dengan semangat Bang Asido semuanya pasti bisa. Mohon tepuk tangan untuk Bang Asido dan DPP Jakarta Barat. Karena kenapa? Dari data yang kita terima dari Google Form sudah daftar peserta sebanyak 412 peserta yang terdiri dari 97 peserta offline dan 315 peserta online, di mana di peserta offline itu sudah hadir bersama kita 65 orang di ruangan ini. Nah, peserta ini dari mana aja? Dari kalangan, berbagai kalangan ya, baik itu kelompok, organisasi, komunitas, PNS maupun masyarakat umum, dan tentunya para advokat dan magang, anak magang yang ada di PBH Pradi Jakarta Barat. Bapak Ibu, tidak perlu saya berlama-lama lagi. Harapan kami panitia, semoga apa yang kami sajikan dalam acara ini sungguh dapat membawa manfaat dan sukacita bagi kita semua. Dan semoga juga ilmu pengetahuan, sharing-sharing yang nanti akan diberikan oleh para narasumber dapat memperkaya dan memperluas khasanah berpikir kita, memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih baik serta mendalam dalam memahami sistem peradilan pidana anak, kendala, dan penanganannya. Sebagaimana pepatah juga mengatakan ya, tiada gading yang tak retak. Maka kami pun sebagai panitia penyelenggara jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu,
Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Teman-teman yang hadir baik secara offline maupun secara online. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa menyelenggarakan seminar yang berjudul memahami sistem peradilan pidana anak, kendala dan penanganannya. Kemudian harus ditindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi. DPC Pradi Jakarta Barat ini kita senang kalau ada pengurus yang kemudian mengajukan untuk tema-tema apa yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman advokat, teman-teman alumni. Sekedar informasi, untuk PKPA mungkin kami salah satu yang terbesar penyelenggara. Jadi era kepengurusan kami ini mungkin sudah hampir 5.000 peserta PKPA yang lahir dari penyelenggaraan Pradi Jakarta Barat, mungkin 3 tahun kepengurusan kami. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada panitia dan segenap pengurus, luar biasa dalam waktu yang begitu singkat bisa menyelenggarakan kegiatan ini. Sebenarnya bulan lalu kami juga selenggarakan Bovadis RUU perampasan aset, itu juga waktunya nggak seminggu, ternyata animonya luar biasa. Kami juga menyelenggarakan mediator, pendidikan mediator, hukum pertambangan, PKPA besok pun kita juga selenggarakan banyak kegiatan-kegiatan dari DPC Pradi Jakarta Barat karena memang kami ingin mengembalikan kepada teman-teman advokat, kepada para alumni supaya bisa tetap mengupgrade dan mengetahui mengenai hukum-hukum karena hukum itu sangat progres sekali. Harapannya teman-teman semua yang mengikuti seminar ini bisa memahami nanti dari ahli-ahlinya bagaimana sistem peradilan pidana anak, penanganannya seperti apa, restorasi justice, diversi, bagaimana dari awal anak itu anak yang berhadapan dengan hukum harus didampingi, hak-haknya seperti apa. Dan kami berterima kasih kepada mitra-mitra kami lengkap di sini, kejaksaan, kepolisian, hakim di Jakarta Barat. Semoga ke depan kita bisa tingkatkan kemitraan ini dengan acara-acara yang selanjutnya. Kami sangat senang bisa hadir semua di sini. Mungkin saya tidak berpanjang-panjang lagi karena ini teman-teman sudah ingin mengetahui apa sih ini jalan cerita seminar ini. Jadi saya akhiri saja. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya buka acara seminar ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang begitu baik. Acara seminar hari ini dengan ini saya nyatakan dibuka. Jadi sedikit saya sampaikan tentang sekilas tentang sistem peradilan pidana anak. Seperti yang sama-sama kita ketahui, dulu undang-undang yang mengaturnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, terus muncul undang-undang baru tentang sistem peradilan pidana anak ini Undang-Undang 11 Tahun 2012. Kita sama-sama para aparat penegak hukum, kita juga profesional, jadi sudah tahu begitu kita mempelajari tentang undang-undang, yang paling utama kita harus tahu dan paham itu tentang maksud dan tujuannya, alasannya. Ya, undang-undang ini alasannya semuanya untuk menjaga harkat dan martabat anak. Jadi kalau misalnya ada perbedaan cara pandang, diskusi dan lainnya, harus akhirnya berujung ke maksud dan tujuan adanya undang-undang ini. Seperti zaman dulu saya masih ingat ketika mulai ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, undang-undang ini ada aturan khususnya. Aturan khusus itu tegas sekali disebutkan bahwa ancaman pidana yang bisa dijatuhkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah setengah dari ancaman pidana maksimal. Tapi tidak secara tegas dan jelas apakah setengah dari minimalnya juga atau bisa melanggar minimalnya juga. Jadi ada perbedaan dalam diskusi di hakim. Mereka takut menentukan minimalnya setengah atau bagaimana, atau tidak ada. Akhirnya hal ini disikapi oleh pimpinan Mahkamah Agung
dengan jurus tadi, alasan kenapa adanya undang-undang ini karena hanya untuk semata-mata untuk menjaga harkat dan martabat anak, makanya muncul dalam rumusan kamar pimpinan Mahkamah Agung tahun 2017 dituangkan dalam SMA nomor 1 tahun 2017 bahwa tentang anak tidak ada aturan minimal, jadi hanya maksimal dari ancaman pidana anak. Di situ tidak ada, jadi alasan pembentukan SPPA tadi sudah saya sebutkan. Ada juga bahwa alasannya karena Indonesia merupakan pihak dalam konvensi hak anak yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus pada anak. Terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dan salam dari Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, yang mana seyogianya beliaulah yang pantas duduk di depan Bapak Ibu sekalian semua. Sama seperti Bapak Denny, sebelumnya saya baru Pak di Kejari Jakarta Barat Pak, baru 2 bulan Pak. Iya. Dan saya paling muda Pak. Makanya ditugaskan ke sini Pak. Sebelumnya saya bertugas di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah Bapak. Kurang lebih selama 2 tahun di sana. Alhamdulillah saya dimutasi kembali ke Pulau Jawa dan saat ini pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Tema FGD kita pada hari ini yaitu tantangan jaksa penuntut umum dalam proses sistem peradilan pidana anak. Jadi pengertian anak sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Anak yaitu anak yang berkonflik dengan hukum. Yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Adapun tujuan dari SPPA ini untuk mendidik serta memperbaiki kembali sikap dan perilaku anak sehingga diharapkan anak bisa berubah dan memperbaiki dan meninggalkan perilaku-perilaku yang tidak baik selama yang ia telah lakukan. Kemudian adapun dasar penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Adapun dasar kejaksaan dalam melakukan penuntutan dalam bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan. Kalau untuk bidang pidana khusus, Bapak Ibu semua, terutama saya saat ini di bidang pidana khusus, jadi jaksa itu berwenang dalam hal penyidikan, penuntutan, dan selanjutnya melimpahkan ke pengadilan. Kemudian dasar jaksa melakukan penuntutan terhadap anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Jadi di kantor itu di Kejari P16A atau P16nya mungkin Bapak Ibu semua tahu, kita ditunjuk oleh Bapak Kepala Kejaksaan Negeri, kemudian disposisi kepala Bapak Kepala Kasih Bidum. Selanjutnya, kewajiban kami sebagai penuntut umum dalam SPPA ini telah termaktub di dalam pasal 42 ayat 1. Penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Jadi untuk diversi ini Bapak Ibu sekalian mungkin sudah pada tahu lah semuanya. Jadi dari tahap penyidikan itu pihak penyidik berkewajiban menawarkan diversi kepada anak. Apabila diversi gagal, kemudian di tahap penuntut umum, kami berkewajiban kembali menawarkan diversi kepada anak. Walaupun nanti misalkan ditolak kembali, di proses pengadilan hakim wajib menawarkan diversi kembali untuk pada anak.
Reversi itu sendiri adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pengadilan pidana ke proses lewat pengadilan pidana. Stigma di masyarakat. Jadi kalau ada korban atau mereka merupakan korban itu kadang jarang ada yang mau buat laporan polisi. Kalau nggak didesak sama keluarga, tetangga, atau tokoh masyarakat itu mereka kadang nggak mau buat laporan polisi. Jadi menunggu viral dulu gitu. Kemudian yang kedua, pelapor mencabut laporan polisinya. Ini juga banyak ya, di Polres Jakarta Barat sendiri banyak pelapor-pelapor khususnya orang tua yang tiba-tiba mencabut laporan polisi karena ada satu dan lain hal. Bisa jadi karena intimidasi dari pihak terlapor atau juga tuntutan dari masyarakat setempat. Ini hal yang unik ya Bu ya, Ibu Bapak. Ada di saya lupa daerahnya di mana. Jadi kasusnya itu kasus pencabulan terhadap anak. Namun karena di sana masyarakatnya sangat apa ya, bisa dibilang itu mereka sangat erat gitu. Jadi ada permasalahan seperti ini mereka selesaikan sendiri. Nah itu merupakan salah satu faktor juga mengapa pelapor mencabut laporan polisinya tiba-tiba. Kemudian pelapor saksi tidak datang saat pemeriksaan atau tidak mau diperiksa. Ini juga banyak banget, banyak faktor juga karena mereka sudah pindah kah, atau kadang ada orang tua yang tidak mau anaknya berurusan dengan polisi. Oke. Selanjutnya pelapor atau saksi tidak diketahui keberadaannya. Pelaporan dilaporkan saat kejadian telah lama. Ini juga banyak ya pelapor yang melaporkan kejadiannya itu setelah setahun, 2 tahun baru mereka melaporkan. Karena biasanya dari korban ini mereka tidak mau terbuka kepada orang tuanya. Jadi ada pemicu yang menyebabkan orang tua tahu ada permasalahan itu, baru orang tuanya konfirmasi ke anak. Anaknya akhirnya ngaku ternyata kejadiannya udah setahun yang lalu, barulah dia buat laporan polisi ke kantor polisi. Asas perlindungan, kemudian asas keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak. Jadi asas yang diunggulkan sebetulnya adalah kepentingan terbaik bagi anak. Kemudian penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, kemudian proporsional. Artinya ketika anak berhadapan dengan hukum itu proporsional dengan umurnya. Pertanyaan-pertanyaan juga sesuai dengan umur dari anak. Kemudian perampasan kemerdekaan dan pemidanaan itu adalah upaya terakhir. Ya, jadi ini betul-betul bagus sekali untuk anak kita karena ini adalah supaya masa depan bangsa ini bisa tetap berkelanjutan karena anak-anak ini adalah aset dari bangsa Indonesia. Kemudian penghindaran pembalasan. Nah, kita lihat di sini anak ya, kalau dari definisi anak dari dalam kandungan sampai dengan usia 18 tahun. Ya, nah di sini tidak usah dijabarkan, tapi saya mau menggarisbawahi bahwa menurut Undang-Undang SPPA nomor 11 tahun 2012, anak yang berkonflik dengan hukum ya adalah anak yang telah berumur 12 tahun sampai 18 tahun. Ya, yang diduga melakukan tindak pidana. Ya, di sini kita lihat ya, tadi sudah kita bahas. Selanjutnya adalah kalau kita lihat dari pasal 1 ayat 3 bahwa anak yang berkonflik itu ya, kalau dia belum 12 tahun tetapi kemudian melakukan tindak pidana itu bisa kita diskusikan, artinya bisa dikembalikan kepada keluarganya gitu. Tapi kalau untuk fokus kita adalah di 12 tahun sampai dengan 18 tahun. Di sini ya, hak-hak yang paling penting di sini kan ada banyak sekali haknya. Yang paling penting itulah kalau misalnya anak
setelah kita melakukan diversi dari mulai tahap penyidikan, ya, kejaksaan, hakim, ternyata harus dipidana, gitu, itu tidak boleh tahanannya itu dicampur dengan orang dewasa. Karena ketika nanti dicampur dengan orang dewasa, anak malah jadi belajar bagaimana cara mencuri yang benar, begitu ya. Ya, atau kemudian yang lain-lain. Jadi harus ada ruang khusus, ya. Kemudian ketika nanti melakukan penjemputan kepada anak yang melakukan tindak pidana, ya, itu tidak berseragam supaya nanti, ya, diversi itu kan nanti adalah supaya keadilan restoratif, kan pemulihan kepada keadaan sebelumnya. Jadi supaya masyarakat di sekitarnya juga tidak langsung underestimate, ya, tidak ada stigma negatif kepada anak tersebut. Terima kasih untuk Pradi mengadakan acara sangat menarik mengangkat tema tentang sistem peradilan pidana anak, yang mana memang tujuan utama dari SPPA itu yaitu kita menjunjung tinggi kepentingan anak, di mana saat ini sangat marak terjadi rata-rata di semua provinsi, anak sebagai korban, anak pelaku tidak menutup kemungkinan. Makanya dengan adanya FGD terkait dengan SPPA ini semoga membuka mata kita semua. Semoga anak korban, anak saksi maupun anak pelaku bisa kita bimbing, kita didik menjadi generasi emas untuk Indonesia ke depan. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Tanggapan saya untuk acara ini alhamdulillah sangat bagus, sangat kreatif dan sangat bermanfaat untuk kita sebagai aparat penegak hukum. Terus maju untuk Pradi Jakarta Barat. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Ini kegiatan hari ini yang diselenggarakan oleh DPC Pradi Jakarta Barat tentang memahami sistem peradilan pidana anak, kendala dan penanganannya. Jadi tujuannya adalah untuk mensosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Jadi di sini kita lebih mengangkat kepada diversi, di mana kita mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak. Jadi diharapkan peran advokat untuk lebih proaktif dalam membela ABH guna untuk kepentingan terbaik bagi anak. Jadi pada hari ini kami DPC Pradi Jakarta Barat menyelenggarakan seminar yang berjudul memahami sistem peradilan pidana anak, kendala dan penanganannya. Jadi ini merupakan bagian daripada kegiatan-kegiatan DPC Pradi Jakarta Barat yang sering kami laksanakan. Sebelumnya juga kami sudah menjalankan juga ada seminar Bofadis RUU Perampasan Aset yang sangat banyak peminatnya, yang kami juga menyelenggarakan ada mediator hukum pertambangan, kemudian secara rutin PKPA. Ini sebagai bentuk sumbangsi kami dari DPC Pradi Jakarta Barat bagi dalam profesi advokat, bagi teman-teman untuk bisa mengupgrade ya skillnya, dapat memahami mengenai khususnya hari ini hukum sistem peradilan anak dan tentunya hukum lainnya supaya bisa meningkatkan skill ya. Demikian.